Menurut keluarganya, Julie Ann Rodelas alias Jaja adalah anak cantik dan baik hati. Saat kecil dia pernah bercita-cita jadi aktris. Meski begitu, pendidikan masih yang terpenting baginya. Namun sayang, keuangan keluarga minus hingga pada 2011, Julie alias Jaja terpaksa drop out sekolah. Jaja tidak punya waktu untuk bermanja-manja dan berleha-leha. Dia harus mencari uang. Dan tidak perlu waktu lama dia pun mendapat pekerjaan sebagai asisten Althea Altamirano, seorang foto model seksi untuk majalah pria. Saking seringnya bertemu, Jaja dan Althea jadi sahabat. Kemana-mana selalu berdua. Sebagai sahabat, Althea banyak membantu Jaja. Dia ingin Jaja seperti dirinya, menjadi model majalah. Gajinya so pasti lebih besar dibandingkan gaji seorang asisten. Althea mengajarkan Jaja cara berpose di depan kamera, juga meminjamkan pakaian dan aksesorisnya untuk menunjang penampilan Jaja. Pada akhirnya, sama seperti Althea, Jaja pun berhasil jadi model majalah pria. Penghasilannya bertambah, kini dia bahkan bisa melanjutkan pendidikannya yang sempat putus di tengah jalan. Semua orang tahu, kedua sahabat itu kompak. Mereka kerap memajang foto mereka berdua di media sosial. Sebagai sahabat, mereka saling berbagi, termasuk berbagi rahasia. Dan rahasia inilah yang kemudian jadi malapetaka bagi keduanya. Pada malam 5 November 2012, Jaja bersama Althea menuju tempat seorang klien yang akan menyewa jasa mereka sebagai model. Keduanya berjalan bersisian menyusuri Macapagal Boulevard di Pasay City. Mendadak, sebuah mobil hitam Mitsubishi Montero berhenti di dekat mereka. Dua pria keluar dari mobil dan menyeret Jaja masuk ke mobil. Gadis itu meronta-ronta hingga beberapa barangnya tercecer di jalan. Tapi malang, dia kalah kuat dari dua pria itu. Melihat hal itu, Althea menjerit-jerit minta tolong. Namun jeritannya sia-sia, sebab mobil hitam itu segera kabur membawa Jaja. Althea beruntung ada mobil patroli polisi lewat. Dia segera dibawa ke markas dan melapor dengan berlinang air mata. Sahabatku Jaja diculik orang. Sementara itu dini hari 6 November 2012, polisi menerima laporan dari warga ditemukan jasad seorang wanita di tepi jalan di Barangay San Roque di kawasan Cubao sekitar 40 menit dari Pasay City. Di tangannya ada kantong plastik McDonald berisi burger. Polisi juga menemukan selongsong peluru di dekat tubuh wanita itu. Namun sayangnya tidak ditemukan identitas apapun. Jasad tidak dikenal itu dibawa ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Polisi menanyai orang-orang di sekitar tempat penemuan. Seorang saksi mengatakan sebelumnya melihat sebuah mobil Mitsubishi Montero warna hitam berhenti di tempat jasad ditemukan dan setelah itu terdengar suara tembakan senpi. Sementara itu keluarga Jaja kebingungan, Jaja tidak pulang juga. Namun tiba-tiba seorang pemuda muncul di rumah mereka membawa beberapa barang milik Jaja. Pemuda itu mengatakan dia saudara kandung Althea dan datang mengembalikan barang-barang Jaja yang tercecer saat gadis itu diculik orang tidak dikenal. Diculik? Betapa terkejutnya keluarga Jaja. Mereka segera melakukan pencarian Jaja dengan naik taksi berkeliling kota. Ketika sopir taksi mendengar mereka mencari orang hilang, dia berkata, "Aku dengar ada penemuan jasad seorang wanita di Barangay San Roque di kawasan Cubao." Keluarga Jaja pun langsung menuju lokasi penemuan. Namun jasad sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka bergegas menuju rumah sakit dan menemukan hal yang paling mereka takutkan. Jasad itu adalah Julie Ann Rodelas alias Jaja. Hasil otopsi menunjukkan gadis itu diruda paksa dan ditembak 4 kali. Kini polisi mengetahui identitas jasad itu. Keluarga Jaja pun ditanyai. Mereka mengatakan gadis itu terakhir pergi bersama sahabatnya Althea. Polisi yang sebelumnya telah menerima laporan dari Althea tentang penculikan Jaja kembali memanggil wanita itu ke markas untuk ditanyai lebih lanjut. Namun ditunggu-tunggu, dia tidak datang. Polisi mendatangi rumahnya, tapi yang ada hanya saudara laki-lakinya.
Dia bilang sejak kejadian itu Althea ketakutan dan pergi bersembunyi entah kemana. Althea khawatir dirinya jadi target pembunuhan selanjutnya sebab dia menyaksikan langsung kejadian itu. Sementara itu, polisi telah memeriksa kantong plastik berisi burger McDonald yang ada di genggaman Jaja. Di kantong plastik itu ada bon tanda terima dari McDonald. Bon itu dicetak pukul 2.33 pagi pada 6 November 2012. Polisi pun mendatangi restoran cepat saji McDonald untuk memeriksa rekaman CCTV. Sekitar pukul 2.33 pagi pada 6 November, seorang pria membeli burger. Pria itu berhasil diidentifikasi sebagai Fernando Quimbao Jr. Fernando ada hubungannya dengan mobil Mitsubishi Montero warna hitam, sebab penelusuran polisi menunjukkan mobil itu milik ibu Fernando. Dan polisi juga mendapat informasi penting bahwa Fernando adalah pacar Althea. Keduanya tidak bisa ditemukan. Sangat mencurigakan. Lalu bagaimana menemukan keduanya? Polisi mulai mengintai rumah orang tua Fernando. Ketika ayah Fernando keluar rumah dengan mobil, polisi membuntuti. Mereka yakin pria itu menuju tempat persembunyian Fernando. Dan tebakan polisi benar. Ketika ayah Fernando tiba di suatu tempat, polisi menyerbu masuk dan berhasil meringkus Fernando dan Althea yang bersembunyi di sana. Saat diinterogasi, pengakuan mengejutkan keluar dari mulut Althea. "Aku marah, aku sakit hati pada Jaja." Begitu pengakuan Althea pada polisi. Menurut Althea, sebagai sahabat dia selalu berbagi dengan Jaja, termasuk berbagi rahasia bahwa dirinya sebenarnya seorang single mom dan sudah punya anak. Selama ini Althea merahasiakan hal itu dari siapapun karena dalam profesinya, model yang lebih disukai adalah wanita single tanpa anak. Kepada Jaja, Althea wanti-wanti, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Namun menurut Althea, tiba-tiba saja rahasianya tersebar. Semua orang di lingkungan mereka saling berbisik, si Althea ternyata sudah punya anak loh." Betapa terkejutnya Althea. Siapa lagi yang menyebarkan rahasianya kalau bukan Jaja, sebab hanya Jaja yang tahu. Althea marah. Jaja telah mengkhianati kepercayaannya. Padahal selama ini dia selalu membantu Jaja hingga gadis itu bisa jadi model dan mendapat penghasilan bagus serta bisa melanjutkan sekolahnya. "Beri Jaja pelajaran," perintah Althea kepada pacarnya Fernando Quimbao Jr. Fernando menurut dan meminta bantuan 4 orang yaitu Fahad Usman, Jaimar Waraje, Gelan Pasawilan, dan Efren Talib untuk memberi pelajaran pada Jaja. Namun kepada polisi, Fernando menegaskan dia tidak ikut-ikutan dalam aksi pembunuhan itu. Dia hanya ingin orang-orang suruhannya memberi Jaja pelajaran. Dia tidak tahu jika akhirnya mereka membunuh Jaja. Althea yang menangis-nangis di kantor polisi juga menegaskan dia tidak pernah bermaksud membunuh sahabatnya. Dia hanya ingin Jaja diberi pelajaran dengan cara dipukuli. Polisi kemudian memburu ketiga pelaku lainnya. Fahad Usman berusaha kabur hingga tewas ditembak. Jaimar Waraje dan Gelan Pasawilan berhasil diringkus. Kepada polisi, Jaimar Waraje membongkar semuanya. Begini ceritanya. Menurut Jaimar, Althea adalah otak semuanya. Wanita itu menyuruh Fernando memberi pelajaran pada sahabatnya Jaja. Lalu Fernando menuruti dan menyewa eksekutor. Pada malam kejadian, Althea bahkan menelpon Fernando untuk memberitahu lokasi dirinya dan Jaja. Menurut Jaimar, Fernando terlibat sepenuhnya. Pada malam kejadian dengan mobil Mitsubishi Montero-nya, Fernando berangkat bersama Jaimar dan Efren Talib. Mereka menutup wajah dengan topeng agar tidak dikenali. Begitu melihat Althea dan Jaja berjalan, mereka menghentikan mobil. Jaimar dan Talib segera turun dan menyeret Jaja masuk ke mobil. Sementara itu Althea berpura-pura histeris, menjerit, menangis, dan melaporkan penculikan itu kepada polisi. Namun sial bagi Fernando, di dalam mobil seseorang menyebut namanya sehingga Jaja mengenalinya sebagai pacar Althea. Hal itu membuat Fernando khawatir. Mereka menyekap Jaja di sebuah rumah. Saat itu Fernando memutuskan akan menghabisi Jaja karena gadis itu mengenali dirinya. Jaimar yang kasihan melihat kondisi Jaja disekap memberikan kantong plastik berisi burger McDonald pada gadis itu. Burger itu tadinya dibeli Fernando dan diberikan kepada Jaimar.
Jaja yang yakin dirinya tidak lama lagi akan dibebaskan mengatakan akan membawa pulang burger pemberian Jaimar itu. Namun malang nasib Jaja saat disekap, Talib dan seorang temannya bernama alias Aldos meruda paksa dirinya. Setelah itu, Fernando bersama anteknya dengan mobil Mitsubishi Montero membawa Jaja ke Barangay San Roque di kawasan Cubao. Di sana mereka menurunkan Jaja dan menembak gadis itu 4 kali. Jaja tewas. Tangannya masih menggenggam kantong plastik berisi burger McDonald. Dan dari bon pembayaran yang ada di kantong plastik itulah, polisi kemudian berhasil mengungkap kasus itu. 2 pelaku ruda paksa yaitu Efren Talib dan alias Aldos berhasil lolos dari kejaran polisi dan menjadi buronan. Mendengar pengakuan itu, keluarga Jaja murka. Betapa tega Althea melakukan hal keji terhadap sahabatnya sendiri. Mereka ingin Althea dihukum gantung. Ibu Jaja mengatakan alasan kemarahan Althea pada Jaja yang dianggap telah menyebarkan rahasia dia sudah punya anak tidak masuk akal. Sebab semua orang juga tahu kalau wanita itu memang single mom dengan 1 anak. Kabar itu menggemparkan Filipina. Ternyata seseorang bisa bertindak begitu kejam kepada sahabatnya sendiri. Masyarakat menuntut keadilan bagi Jaja dan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku. Tidak ada yang percaya dengan bantahan Althea yang mengatakan dia tidak pernah berniat membunuh sahabatnya itu. Dia hanya ingin Jaja diberi pelajaran. Sejak awal niat Althea sudah buruk. Jelas dia adalah otak semuanya dan layak mendapat hukuman berat. Kejadian serupa tapi tak sama antara teman dekat juga pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya di Sidoarjo, melibatkan 2 mahasiswi akademi keperawatan. Begini kisahnya. Merantau jauh dari kampung halaman demi meraih cita-cita. Demikianlah yang dilakukan Lina Indiani Losepta, gadis asal Maluku Utara. Kota rantau pilihannya adalah Sidoarjo. Lina kos di Sidoarjo. Selain sibuk kuliah di Akademi Keperawatan atau Akper Kertacendekia, dia juga akrab dengan teman-teman dan saudara sesama perantauan dari Maluku. Tidak heran tempat kos Lina juga kerap saja kedatangan teman-teman dan saudara sesama anak Maluku. Seperti pada Sabtu 28 Desember 2019, Yogusti seorang saudaranya juga mahasiswi Akper sedang berkunjung. Tapi Lina tidak bisa berlama-lama menemaninya di kos sebab seorang teman sesama mahasiswi Akper asal Maluku bernama Marna Eman Ratu menelpon dan mengajak bertemu. Sekitar pukul 12 siang, Marna menjemput Lina di kosnya dengan mobil Xenia. Saat itu Yogusti minta ikut tapi Marna melarang. Gadis itu bilang dia dan Lina cuma akan mengambil laptop milik Lina yang dipinjamnya. Yogusti pun tetap tinggal di kos menunggu Lina. Namun hingga pukul 2.30 siang, Lina tidak pulang juga. Yogusti sempat menelpon HP Lina dan yang menjawab Marna. Gadis itu bilang Lina sedang belanja ke Indomaret. Hingga keesokan hari, Minggu 29 Desember, Lina belum pulang juga. Sekitar pukul 7 pagi, Marna mendatangi kos Lina dengan mobilnya. Dia mengatakan kemarin sudah mengantar Lina pulang pukul 3 sore. Namun tak seorang pun melihat Lina. Kemana gadis itu? Pada Senin 30 Desember sekitar pukul 12 siang, Marna dan teman beserta keluarga Lina mencari gadis itu. Saat itu, berita tentang Lina telah tersebar di kampus Akper Kertacendekia. Lina hilang dan terakhir kali dia tampak pergi bersama Marna. Beberapa teman heran melihat Marna tampak gugup dan bingung setiap kali ditanyai perihal Lina. "Ada apa dengan kau, Marna? Mengapa kau gugup?" Tanah kosong yang ditumbuhi semak ilalang ini berlokasi di Jalan Lingkar Timur, Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, di dekat kawasan pergudangan Safe and Lock dan di depan sekolah Santa Maria. Di sanalah pada pagi hari 31 Desember 2019, 3 hari setelah hilangnya Lina, seorang pria bernama Budiono sedang mencari rumput. Mendadak hidungnya membaui sesuatu, bau busuk menyengat. Budiono mencari-cari sumber bau itu dan dia menemukan sesuatu mengerikan, jasad tanpa busana dengan kondisi mulai membusuk.
Budiono segera melaporkan hal itu kepada polisi. Ketika polisi tiba di TKP dan memeriksa sekeliling, mereka menemukan seperangkat pakaian berupa sweater hitam dan celana training yang bertuliskan Akademi Keperawatan Kertacendekia. Polisi segera menghubungi kampus Kertacendekia. Pihak kampus mengatakan seorang mahasiswi mereka bernama Lina Indianilo Septa dinyatakan hilang. Informasi penemuan mengerikan itu segera diberitahu kepada keluarga dan teman Lina yang segera datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi. Lewat cincin yang dikenakan jasad, mereka memastikan itu adalah Lina. Kecurigaan tertuju pada Marna. Dia adalah orang terakhir yang bersama Lina. Setelah hilangnya Lina, sikapnya juga tampak ganjil. Meski dia giat ikut mencari Lina, namun setiap ditanya tentang gadis itu, Marna selalu gugup dan bingung. Seorang teman juga melihat keanehan Marna, seperti gelisah. Kamar kosnya yang biasanya rapi mendadak berantakan. Ketika teman itu mencecar Marna, gadis itu akhirnya mengaku dia telah menghabisi Lina. Hal itu pun segera dilaporkan ke polisi. Marna Eman Ratu diringkus. Kepada polisi, Marna mengakui perbuatannya. Ya, dia telah membunuh Lina, temannya sesama mahasiswi Akper Kertacendekia. Siapakah sebenarnya Marna? Marna Eman Ratu lahir di Adaud, Maluku Tenggara Barat pada Juli 97. Dia kuliah di Akademi Keperawatan Kertacendekia dan kos di Jalan Putro Dewo, Sidoarjo. Marna punya prestasi di bidang olahraga. Dulu dia pernah juara di tingkat provinsi. Namun tampaknya kehidupan dan perkuliahan Marna di Sidoarjo tidak berjalan mulus. Sepertinya dia punya masalah keuangan. Dia pernah cuti 4 semester. Namun setelah cuti usai dia malah jarang masuk kuliah. Menurut dosennya, Marna punya tunggakan administrasi keuangan. Meski demikian, pihak kampus masih mengizinkannya praktek kerja di rumah sakit Bangil agar tidak tertinggal dari teman-temannya. Gadis itu kerap mengeluh pada temannya tidak punya uang. Tapi anehnya si teman kerap melihat dia kemana-mana mengendarai mobil. Marna juga pernah meminjam sepeda motor temannya. Tapi sepeda motor itu raib, tidak dikembalikan sebab Marna menggadaikannya. Terakhir, dia meminjam laptop Lina, temannya sesama mahasiswi Akper. Sebagai teman, Lina meminjamkan dengan senang hati. Namun seminggu berlalu laptop itu tidak juga dikembalikan Marna, padahal Lina sudah meminta berkali-kali. Entah apa sebenarnya yang ada di benak Marna. Yang pasti pada Sabtu 28 Desember 2019 dia mengajak Lina pergi ke Bangil, Pasuruan. Katanya untuk mengambil laptop itu. Tapi bukannya menuju Bangil, Marna malah mengajaknya berputar-putar di Sidoarjo hingga malam. Lina bolak-balik bertanya, mana laptopnya? Lina minta diantar pulang, tapi Marna menolak. Akhirnya sekitar pukul 10 malam, Marna menghentikan mobil tidak jauh dari pasar kuliner Kahuripan Nirwana. Di sanalah Marna mengaku dirinya telah menggadaikan laptop Lina Rp1.500.000. Marna berjanji akan menebusnya hari Senin dan mengembalikannya pada Lina. Lina terkejut. Ternyata laptop yang dipinjamkannya kepada temannya itu malah digadaikan. Marah, Lina kemudian mengatakan Marna pembohong, penipu, dan pencuri. Mendengar perkataan itu, Marna marah. Dia tampar pipi Lina. Belum puas, dia cekik gadis itu sampai 20 menit hingga tewas. Setelah itu, Marna bergegas menghilangkan jejak. Dia membawa Lina dengan mobilnya ke sebuah kawasan lahan kosong yang dipenuhi semak dan ilalang. Dia lucuti pakaian Lina agar sidik jarinya tidak terdeteksi, lalu membuang jasadnya di lahan kosong dengan ditutupi rumput ilalang. Setelah itu, Marna bergegas pulang. Semua syok mendengar pengakuan Marna, terutama keluarga Lina. Mengapa dia setega itu menghabisi nyawa temannya sendiri, sesama anak Maluku, sesama mahasiswi Akper Kertacendekia? Kepada polisi, Marna mengatakan dia tidak bermaksud membunuh Lina. Namun karena Lina mengatakan dirinya pembohong, penipu, dan pencuri, amarahnya tidak tertahan dan dia spontan mencekik Lina hingga tewas. Pada akhirnya Marna harus mempertanggungjawabkan aksi kejinya di depan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara padanya. Di persidangan, keluarga Lina mengamuk, menganggap vonis itu terlalu ringan.
Menurut sang ayah Arik Batlayar, Marna telah melakukan pembunuhan sadis dan berencana terhadap Lina, bahkan berniat membakar jasad Lina. Seharusnya Marna dihukum mati. Kenyataan hidup kadang terlalu pahit. Keluarga Lina merasa tidak mendapat keadilan, sedangkan mendiang Lina mungkin tidak pernah sekalipun menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan teman dekatnya sendiri. Mungkin ada benarnya kalimat ini, sahabat atau teman dekatmu bisa menyakitimu 10 kali lipat dibandingkan musuhmu. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.